Sobat Bajah Cilegon, kembali lagi di podcast Kejari Cilegon. Kejari Cilegon, baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Selamat siang Uyanda. Selamat siang Ibu Desi. Sehat? Kira-kira, oh ya sehat dong, alhamdulillah. Ya. Kira-kira kita mau podcast apa sih Bu hari ini? Nah, siang hari ini bintang tamu kita spesial. Iya sih, ini spesial banget teman-teman. Jauh-jauh kita hadirkan dari kota Sukabumi. Betul. Perjalanannya bukit, lorong, danau, nah pokoknya Naik jauh, gunung ya. spesial sekali. Betul. Siapa kira-kira bintang tamu kita? Jeng 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 jeng. Tada! Yang mana nih? Ada dua nih, yang mana nih? Iya, Yang betul. dari Sukabumi. Dari Sukabumi. Jadi Sobat Baja Cilegon ya perlu kita sampaikan Iya. masih baru hangat-hangatnya ini ya Betul. Bu Yanda ya. Kemarin kita mengadakan sertijab serah terima jabatan, yaitu jabatan Kasih Indah Kepala Seksi Intelijen di Kejari Cilegon. Kemarin juga ada kegiatan pisah sambut ya Bu. Bisa sambut. Iya. Nah, sekarang kita mau kenal-kenalan ya dengan pejabat baru dan kita cari tahu pesan dan kesan dari pejabat lama yang sudah berdinas di Kejari Cilegon ini. Betul. Ya. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang, Nasruddin. Bapak Nasruddin. Selamat siang. Bapak juga. Feby Selamat Gumilang. siang menjelang sore juga. Iya. Host kondang andalan podcast Kejari Cilegon. Iya, siap. Kan Host kemarin- papan atas ini. Host papan Host biduan papan atas ya. Merahnya kesini ya Bu. Iya, baik. Untuk Pak Nasruddin ya, Siap. Sobat Baja ini pejabat baru ya Pak ya. Betul. Menggantikan Pak Feby Gumilang. Nah, bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu ke teman-teman Sobat Baja. Oh, siap. Selamat siang menjelang sore teman-teman semua. Saya Nasruddin, Kasih Intel Kejari Cilegon yang baru menggantikan Pak Feby Gumilang yang promosi ke kelas 1. Yeay. Tepuk tangan untuk Pak Feby ya. Promosi. Promosi. Kalau boleh tahu Pak Feby Gumilang promosi ke mana Pak? Promosi kemana-mana. Mas. Saya selalu mempromosikan Kejari Cilegon ini. Jadi terima kasih, alhamdulillah berkat doa, dukungan, bimbingan dari pimpinan khususnya Bu Kejari Cilegon, rekan-rekan Kasih Kasubag, seluruh jaksa, seluruh pegawai di Kejari Cilegon, alhamdulillah berkat atas rahmat Tuhan juga saya bisa promosi ke Kejari Sukabumi menjadi Kasubag Bin di sana. Begitu. Tepuk tangan dulu. Mungkin dalam waktu dekat nanti sebentar lagi beliau yang akan menyusul ke Amin. Amin. Salaman dulu. Semoga ketularan. Iya, betul. Ya, semoga juga ketularan ke kita ya. Amin. Nah, saya jadi dulu lah Bu. Iya. Nah, untuk Pak Nasruddin ya, Siap. ini kemarin baru selesai dilantik ya Betul. Pak ya. Nah, Sobat Baja mau tahu sebelumnya Pak Nasruddin ini Berdinas sudah di mana? berdinas Sudah di berapa mana? satker juga Iya. pernah. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Dapat kami sampaikan di sini, saya di Kejaksaan ini lebih kurang dari tahun 2002. 2002 mungkin sudah, kalau dapat Satya Lencana 23 tahun mungkin saya dapat. Cuma kan Satya Lencana kan ada 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. 23 tahun enggak dapat. Jadi tahun 2002 saya bertugas di Kejaksaan Agung sebagai staf tata usaha sampai tahun 2009. Kemudian saya sekolah PPJ, itu penugasan pertama itu di Kejari Donggala, Sulawesi Tengah. Wah. Itu yang kemarin ada likuifaksi gempa. Nah, itu waktu saya di sana tahun 2009 sampai 2011, sekitar 2 tahun. Kemudian mutasi lagi, saya sebagai CF lagi di Kejari Cibinong Kabupaten Bogor. Itu dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Kemudian 2015 sampai 2019 saya mutasi lagi ke Kejari Jaksel sebagai jaksa fungsional juga. Kemudian tahun 2019 alhamdulillah saya dapat promosi eselon 4 pertama kali sebagai kepala sub bagian pembinaan Kejari
Penukal Abab Lematang Ilir atau disingkat PALI. Pali. Itu di Sumsel. Nah di Sumsel saya lebih kurang 2 tahun 4 bulan. Kemudian mutasi lagi saya ke Kejari Banjarnegara di Jawa Tengah. Itu sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum September 2021 sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Jadi hampir sekitar 2 tahun 9 bulan. Kemudian tahun 2024 di bulan Agustus ini, kemarin hari Senin tanggal 5, saya dilantik sebagai Kasintel Kejari Cilegon menggantikan saudara saya ini Pak Feby Gumilang yang dapat reward promosi ke Kejari kelas 1. Semoga saya bisa segera menyusul Pak Feby promosi ke Kejari kelas 1. Tolong diaminkan ya. Amin. Amin ya. Iya, berarti kurang lebih udah ada 5 satker ya Pak, lebih ya. 7 satker. 7 satker. Tapi untuk memegang eselon 4 baru 3 kali. Bu Desi, Ya. tadi Pak Mas Kasintel Rudi. yang baru Mm-mm. sudah di kejaksaan sejak 2002. Saya baru lahir. Baru Bapak lahir. sudah berdedikasi ya. Berdedikasi untuk kejaksaan. Satu angkatan berarti. Satu angkatan. Iya. Iya, tapi meskipun Yanda baru lahir, Betul. Pak Nasruddin sudah masuk CPNS ya Pak ya di situ Sudah, ya. Nah, sudah. usianya nggak kelihatan jauh. Enggak. Masih Kayak- jiwa muda. Iya, Masih jiwa muda Pak Nasruddin kayak ini. 11-12 umurnya. Oke. 11 sampai 15 kali. Iya, jadi yang pertama Bapak menjabat sebagai struktural itu di bagian pembinaan. Pembinaan betul. Kemudian bergeser ke tindak pidana umum. Betul. Nah, yang ketiga ini di Bidang intelijen. intelijen. Berarti Betul. memang bidang pertama intelijen. Betul. Terakhir yang ini ya Pak. Iya. Nah, pada saat ditempatkan sebagai kepala seksi intelijen Kejari Cilegon, apa yang kira-kira terfikirkan oleh Pak Nasruddin? Oh jadi pada saat saya cek di Simkari, nama saya pindah ke Kejari Cilegon sebagai Kasintel. Kemudian saya browsing dari medsos Kejari Cilegon, itu saya kagum sekali. Ini kantornya bagus, ini dari medsos ya, kantornya bagus, medsosnya bagus, terus beritanya juga bagus-bagus. Nah kemudian dari situ saya sudah down duluan, bisa nggak saya melaksanakan tugas sebagai Kasintel di Cilegon. Cuma saya bismillah aja karena namanya SK itu kan surat perintah juga ya. Sebagai jaksa saya harus bersiap ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia dan di bagian apa saja. Jadi niat saya ya bismillah aja, saya melapor ke Kejari Cilegon. Kemudian di tanggal kalau nggak salah 31 Juli saya melapor ke Kejari Cilegon. Saya pikir kantornya di pinggir jalan raya. Cuma setelah saya cek di Google kok jalan raya kok masuk ke dalam. Nah pikiran saya apakah benar yang di medsos itu atau tidak? Tapi kok jalannya masuknya ke dalam gitu. Biasanya kan kantor Kejari kan ada di jalan besar, utama, ya. betul. Hidden gem itu. Hidup begitu sampai depan gerbang itu, satpam langsung hormat buka portal. Itu kesan pertama saya, wah ini pasti kantornya tertib disiplin. Karena apa? Banyak di satker lain yang saya dapati ya, kadang-kadang kan ada yang security-nya mohon maaf mungkin sedang ada tugas lain atau sedang ke makan atau apa. Kalau di sini saya lihat kemarin begitu masuk pintu gerbang, satpam hormat, pintu gerbang langsung diangkat, hormat, izin Pak, ada yang bisa saya bantu? Nah terus saya jawab, saya pengganti Pak Feby. Oh silakan Pak. Nah begitu masuk ke PTSP saya langsung kagum Mbak, ini kantor atau bank swasta atau bank-bank yang bonafit gitu loh. Karena begitu masuk sudah ada yang menyambut di depan lagi. Kalau di pintu gerbang kan tadi ada security, di depan sudah ada yang piket menyapa saya. Kemudian diarahkan ke PTSP. Kemudian begitu mau masuk ruangan pakai aksesnya yang kekinian lah, pakai scan wajah. Iya. Alhamdulillah wajah saya diterima Mbak setelah didaftarkan. Saya takutnya sudah didaftarkan wajah saya kan Ditolak. Nah, Wajahnya nggak sesuai SOP. nggak sesuai. Nah begitu masuk
PTSP kemudian diarahkan ke dalam, saya kagum lagi Pak. Fasilitasnya lengkap, terus pelayanannya juga udah standar bank yang bonafit itulah. Kemudian juga suasana kerjanya teratur, terus kantornya bersih, rapi juga. Nah, dalam hati saya, bisa nggak saya melaksanakan tugas di sini? Tapi ya itu tadi niat saya, karena Bismillah ini perintah dari pimpinan, bisa nggak bisa saya harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi luar biasa pokoknya, dari apa yang saya lihat di medsos dengan kenyataan rupanya sama. Jadi Sobat Baja yang perlu kita ketahui, ternyata Bapak Kasih Intel ini setelah menerima SK langsung skill ya. Betul. Itulah canggihnya ya Nda, dunia teknologi sekarang. Betul. Tanpa kita harus melihat langsung, kita bisa cek melalui media sosial. Nah, kehebatan Cilegon kemudian tidak lepas dari campur tangan Bapak Kasih Intel sebelumnya. Tepuk tangan Bapak. Mbak boleh menambahkan sedikit ya? Oh iya, silakan Bapak. Kemudian saya lihat itu dari OB, dari petugas PTSP semuanya kayaknya menerapkan standar 3S itu tadi. Senyum, salam, sapa. Jadi walaupun saya orang baru, tetap selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu Pak. Nah, kemarin pun saya sudah 3 hari di sini ketemu sama mereka, tetap sama. Selamat siang Pak, ada yang bisa dibantu. Jadi luar biasa. Jadi walaupun tamu atau pegawai lama atau pegawai baru tetap diperlakukan seperti itu. Jadi senyum, salam dan sapa itu luar biasa. Iya, meskipun kadang-kadang banyak masalah kehidupan mereka Pak, harus dipaksa senyum. Gitu. Dan ini juga harus senyum lagi gitu ya Pak ya, harus senyum. Nah, dan saya juga langsung saya ke masjid. Wah, masjidnya juga cukup besar, bersih, rapi. Nah, itu kan juga yang tidak saya dapati di satker sebelumnya. Betul. Karena biasanya yang ada masjid itu kan di Kejati ya, yang pernah saya ini. Cuma di Kejati Cilegon ini luar biasa, sudah ada masjidnya besar, rapi juga, terawat juga. Nah, itu luar biasa pokoknya. Makanya itu Kejati Cilegon itu semua tidak lepas dari kepemimpinan Ibu Diana Wahyu Widianti Pak. Dan ditambah dengan supporting kasih dan keluarga besar Kejati Cilegon. Itu makanya penting, kenapa kekompakan itu perlu terjalin, terjaga. Nah, termasuk media-media sosial kita ini itu di bawah komando oleh Pak Febi Gumilang. Pak Febi, sehat Bapak? Alhamdulillah, deg-degan. Biasanya saya bertanya, sekarang ditanya, ini gini rasanya rupanya. Nah, Pak Febi Gumilang ini Sobat Baja kita cari tahu, kira-kira sudah berapa lama menjabat sebagai Kasih Intel di Cilegon? Kalau berbicara sudah lama, saya hitung dulu ya, kayak paling lama saya. Paling lama. Kurang lebih 1 tahun 4 bulan Ibu Desi dan Ibu Yada saya bisa di 1 tahun 4 bulan ya. Iya, lama banget kan? Enggak, itu sebentar Pak. Iya, sebentar Pak. Enggak berasa, baru kenalan udah pindah. Tapi denger-denger Pak Febi ini walaupun 1 tahun 4 bulan tapi banyak banget inovasinya di bidang intelijen ya Bu. Iya, Betul nggak? Betul kan? Banyak gebrakan-gebrakan Iya. baru. Push up ibaratnya Ibu Kajari perintah, kita harus Siap. gercep gitu Iya. kan, siap perintahnya apa. Mungkin gitu. bisa Pak di-share kesan-pesannya nih selama 1 tahun 4 bulan ini menjabat di Kejari Cilegon. Gimana nih Pak? Wah, kalau berbicara pesan dan kesan mungkin nggak bisa diceritakan dalam waktu 1 jam kita podcast. Itu bisa diceritakan 1 tahun 4 bulan juga. Tambah lagi. Tambah lagi. Ibaratkan iklan di TV, life is never flat, itu yang saya alami di sini. Luar biasa di sini. Saya punya junior, saya punya pimpinan yang sangat luar biasa di sini. Makanya kenapa saya begitu mudah saya bekerja di Kejari Cilegon ini, karena ketika saya mendapatkan arahan perintah dari pimpinan, ketika saya aplikasikan, saya punya super tim di sini. Pak Kasih Intel yang baru, tenang aja. Super tim di sini, entah itu para kasih, kasubag, teman-teman jaksa, TU, semua mereka siap sigap. Jadi apapun yang diperintahkan oleh pimpinan, kita dengan cepat dan mudah untuk mengaplikasikan. Jadi saya kira ini yang mungkin sulit kami mendapatkan di satker manapun ketika mendapatkan super tim ini. Tentunya membentuk super tim ini
nggak mudah, memang awalnya itu tidak mudah, tapi itulah piawaian dan kebijakan dari pimpinan Ibu Kajari ini luar biasa, sehingga sadar tidak sadar membentuk saya seperti ini, membentuk adik-adik kita seperti ini. Jadi itu tidak akan kita sadari ketika kita sudah menjadi beginilah bentuknya, tampilannya. Mungkin kalau ada di before after. Kejari Cilegon seperti apa, before after saya pribadi, before after teman-teman itu luar biasa, peningkatannya itu luar biasa. Tadi mungkin di sini kita bisa melampaui, itulah luar biasanya. Ini nggak salah ini dulu, itulah berbicara kesan-pesan itu memang sangat luar biasa di sini. Bu Yanda, Bu Desi, banyak yang suka dan duka yang kita lalui bersama. Apalagi di Cilegon ini pelayanan Pak Sintel. Di sini tuh kita punya pelabuhan, jadi nonstop 25 jam sehari, mungkin 25 jam. 25 jam. 24 jam tidak cukup ya. Masih kalah. Kita harus standby handphone, kadang-kadang tamu berseliweran, pimpinan ini kita harus tusi kita di sini itulah. Tapi alhamdulillah karena saya punya tim solid di sini, apapun masalahnya buat kami merasa mudah gitu. Selalu ada solusi di balik suatu permasalahan. Kemudian juga goal saya ketika saya menjabat di Kasinter Cilegon ini, yang pertama itu no konflik, no accident, itu aja. Selama tidak ada konflik, selama tidak ada asiden, saya selaku Kasinter mungkin di situ saya bisa berhasil. Alhamdulillah tuntas amanah saya selama 1 tahun 4 bulan ini, tidak pernah ada konflik, tidak pernah ada asiden baik di internal maupun eksternal. Itu buat saya itu sudah keberhasilan buat saya. Terkait masalah fasilitas kantor dan lain-lain itu hanya bonus. Saya mendapatkan juga adik-adik saya di sini dapat pimpinan seperti itu, anugerah buat saya. Jadi buat saya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Itu mungkin kesan yang paling menyentuh buat saya di sini. Itu saya sangat bersyukur walaupun 1 tahun 4 bulan mungkin di sini saya merasa nyaman, merasa lama gitu. Berdinas di sini itu. Jadi waktu itu tidak bisa mendefinisikan sebentar atau lama. Kalau kalau kesan dari Bu Kajari kemarin bilang, ketika kita sudah kenal kita adalah keluarga. Kalau sudah berkeluarga, mau suka, senang, baik dan buruk, kita adalah tetap keluarga, nggak boleh ada putus silaturahmi. Itu yang bisa entry point yang saya garis bawahi kemarin. Petunjuk dari Bu Kajari ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit dari saya. Wow, Bu Desi, terharu terharu sekali sekali. ya. Ini bahkan Pak Feby Gumilang juga terharu, Iya. pada berkaca-kaca. Iya. Kalau bisa Pak Feby mau di sini lagi katanya, gimana? Boleh dengan waktu dan tempat yang berbeda. Iya benar. Boleh, Karena betul. seperti kita ketahui kejaksaan itu sebenarnya kecil ya Pak. Kompleksnya di situ nanti bisa Ketemu lagi. ketemu lagi. Itu makanya tadi Pak Feby bilang tuh pentingnya untuk menjaga keharmonisan, Betul. kondusif. Nah selama beliau 1 tahun 4 bulan dengan berharapan jangan pernah ada konflik sesama tim, sesama baik masing-masing bidang itu harus penting dijaga karena salah satu tupoksi dari Intel ya Pak ya, untuk menjaga setiap bidang itu aman gitu. Apapun masalahnya bisa diatasi secara bersama-sama. Betul. Ditambah lagi nih ya Bu ya, saya salut banget sama Pak Feby juga. Walaupun sekarang udah secara resmi jadi Pak Bin ya, Kasubag Bin, di Sukabumi. Sebenarnya lebih konflik, lebih ini loh Kasubag Bin karena banyak yang harus ngurusin ya ya. Pak. Iya. Tapi meskipun begitu tetap masih mau datang ke Cilegon, bolak-balik Sukabumi Cilegon. Kita Berarti undang masih khusus. masih cinta Cilegon. Cilegon. Jadi jiwanya di sana, raganya sebagian di sini. Nanti sampai 2 minggu lagi di sini. Jangan. Gitu. Kalau boleh tahu Pak Feby itu kota Sukabumi itu tempat Bapak ke Satker ke berapa gitu? Berbicara Satker, saya cukup panjang perjalanan Satker. Mungkin Pak Nasruddin dari 2002 ke 2024, 22 tahun ya Pak Nasruddin? Iya. 28 bekerja, baru 9 Satker. Baru 7. Jadi Satker. kalau dibagi 21 bagi 7 tuh 3 tahun 3 tahun. Ya. Malah saya, lucunya lagi kebalikannya saya kalau beliau itu. Saya 14 tahun kerja, saya 10 kali pindah. 14 tahun, 14 tahun. ya, karena ya mungkin perjalanan karir saya penting kerja maksimal. Iya. Entah itu mau dipindah kemana, itu mungkin Allah memberikan
jalan, memberikan tempat yang terbaik. Saya nggak pernah memilih tempat dan saya nggak pernah memilih ikut pimpinan atau siapapun itu. Saya hanya bisa bekerja baik. Kalau pimpinan berkehendak melakukan memindahkan saya kemanapun, saya siap. Itu juga makanya kenapa saya bisa dalam 14 tahun ini 10 kali pindah gitu, ya itulah. Jadi perjalanan karir saya cukup berliku dan panjang gitu, bisa sampai di Dan sini. berkesan pastinya. Berkesan. Jadi bisa kita lihat dari 10 kali perpindahan, Pak Feby ini adalah suka berpetualang gitu ya. Bolang. Si Bocah bolang. petualang. Tapi jangan lupa bawa petanya, Pak. Tapi udah nggak bocah lagi saya. Jadi apa, Pak? Bocil. Lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nah, untuk Pak Nasruddin, nah kira-kira ini kan sudah ada program-program yang dirancang sama Pak Feby. Nah, kira-kira untuk Pak Nasruddin ke depannya, jadi kira-kira seperti apa progres-progres yang akan Bapak lakukan untuk minimal atau kalau pimpinan bilang tuh mempertahankan, meningkatkan, ya insya Allah kita bisa tingkatkan. Amin. Ya, bagaimana, Baik, Pak? saya selaku Kasintel yang baru menggantikan Pak Feby, tentunya saya akan meneruskan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Feby. Harapan saya dengan tim yang sama kita bisa mempertahankan, syukur-syukur kita bisa meningkatkan dengan inovasi-inovasi baru lagi yang lebih membawa nama Kejari Cilegon ini lebih harum lagi, lebih bagus lagi, lebih dikenal masyarakat. Itu harapan saya. Amin. 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 Semoga Ya. nanti program-programnya juga berjalan lancar. Jadi Amin, amin. Semoga saya juga bisa naik kelas 1 promosi. Amin. Amin. Kalau Pak Feby 1 tahun 4 bulan, kalau bisa saya 1 tahun aja. Betah-betah dulu lah Pak. Oh, iya. Masa kita ditinggal. Jangan lupa ya. jaga kita juga, Pak. Kalau untuk Pak Feby Gumilang, harapan untuk Kejari Cilegon apa ke depannya, Pak? Harapan Jari Cilegon mungkin saya sih disesuaikan dengan tema kita ini, bajah. Apa sih bajah itu? Kenapa pimpinan memilih bajah? Mungkin itu salah suatu visi dari pimpinan untuk seperti bajah, dan kita selaku anggota kita, selaku anak buah, saya harus mengaplikasikan arahan yang sesuai dengan visi tadi itu. Keberanian Kejari Cilegon dalam mengungkap tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi, ya kan? Bagaimana Kejari Cilegon mengungkap korupsi-korupsi yang ada di Cilegon ini cukup baik di sini. Itu yang harus mungkin ditingkatkan nanti oleh teman-teman. Kemudian adilnya, bagaimana pemerataan dalam perkara-perkara tindak pidana umum, ada restoratif justice, mereka berani untuk melakukan RJ perkara-perkara yang bisa kita lihat beberapa RJ kita ini, Pak kasih intel perkara-perkara pidum di sini untuk RJ cukup baik di sini. Jadi itu juga buat kami itu cukup bisa membuat prestasi lah ya. Kemudian akuntabelnya, ya jujur. Jujur kan? Nah, bagaimana di sini masih pegawai di sini sangat-sangat jujur. Mungkin kemarin ada di grup saya kehilangan uang 100.000 aja sampai ini uang siapa? Itu menandakan bahwasannya adik-adik kita yang baru menemukan CPNS lagi. Ya kan? Betul. CPNS dengan uang segitu saja mereka berani menjual. Kalau saya mungkin dulu nggak ada saya. Sampai diumumkan di grup ini ada uang ketinggalan siapa, itu menandakan bahwasannya adik-adik kita ini sudah tertanam. Padahal itu saya sengaja saya taruh uang situ. Oh, sengaja itu kemarin. Coba gimana ini? Coba namanya cerita, Pak. Masalahnya nggak ada. Nah, jadi di sini mungkin moto kita ini hampir sudah sempurna. Ibu Kajari walaupun gempur, gencar untuk menangani tindak pidana korupsi, tetap beliau secara akuntabel. Humanisnya ada beberapa kali program-program kegiatan yang dikomandoi oleh Bu Desi, Bu Yanda, sangat humanis ke masyarakat. Kemarin mungkin di Hari Bakti yang terakhir mengingat kita, coba itu program di mana yang nggak ada itu di Indonesia, mungkin hanya ada di Cilegon yang bisa membuka pesta gitu kan di lapak di lapak untuk memeriahkan anak-anak atau masyarakat yang terdampak gitu kan. Itu menurut saya moto kita ini sudah sesuai dengan bajahnya itu sudah ada. Jadi berbicara
berbicara kejari Cilegon ini, Cilegon mempunyai ruang di hati saya. Yang pasti teman-teman juga mempunyai ruang di hati saya. Saya nggak akan bisa lupa dengan pengalaman yang pernah kita lalui. Kemudian juga di sini apa yang mau ditingkatkan lagi, semua sudah baik rasanya ya Pak Kasintel. Mungkin hanya ingin mempertahankan saja di sini. Biasanya mempertahankan lebih sulit. Lebih sulit ya. Tapi saya yakin di kepemimpinan beliau dengan segudang pengalamannya, saya yakin 1000% beliau pasti bisa. Amin. Terima kasih Pak atas doanya. Saya Saya doakan juga Pak Feby. pilih saya. Saya doakan juga Pak Feby, semoga Pak Feby bisa duduk di lantai 2 di ruangan Ibu Kajari. Jadi Amin. Pak Feby bisa menjadi Amin. Kajari Cilegon. Amin. Habis itu Bapak gantiin saya juga. Amin. 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 Ini malaikat lewat Pak. Iya. Amin. Jadi memang unik-unik ya. Jadi kalau di kejaksaan itu punya apa kriteria ataupun jalan karir masing-masing ya. Tidak bisa patok ini begini, yang ini Betul. begini, itu beda-beda. Beda-beda. Sobat. Makanya Mbak Desi, Mbak Wiyanda, mumpung masih menit, kalau jatuh naik motor jangan muka duluan, jangan tangan duluan, nanti rubah garis tangan. Oh, iya, Muka iya. aja duluan. Lebih bahaya Pak. Iya. Sebenarnya. Kalau Gak ada garis garis tangan, muka ya? kalau garis tangan nanti berubah gimana? Iya. Aduh. Besok-besok pakai sarung tangan Iya, ya. boleh. Jaga. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan Bapak kira-kira? Dari saya cukup. Gitu ya. Sebelum menutup, kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi disampaikan, saya ada pantun nih. Oke. Pantun. Cakep. Ya, belum. Yang cakep hostnya atau Yang kameramen ya. Jadi ini pantun khusus dibuat 3 hari 3 malam ya. Khusus untuk podcast hari ini. Pak. Betul. Oke. Ayo cakep ke belum ya? Belum, iya, Ibu. iya. Naik pohon nangka sambil makan bolu. Cakep. Pohon nangkanya punya getah. Cakep. Untuk yang lama, Ayo. Lupa dia. untuk yang pergi, semoga sukses selalu. Dan untuk yang datang, semoga Semoga. betah. Maklum. Ya, demikian podcast kita Sobat Baja Kejari Cilegon. Jadi perlu kami sampaikan dan Tunggu. Emang saya nggak boleh balas. Ayo dong, Balas gini. Cakep. Oh belum. Boleh. Oke, ini pantun teruntuk untuk abang saya, kakak saya, senior saya, Pak Kasih Intel. Semoga beliau betah di sini, Amin. sukses di sini, Amin. bisa menjalankan secara maksimal. Amin. Walaupun saya sudah di Sukabumi, tetap saya sudah niat saya kalau ada perlu apa-apa silakan. Siap. Saya siap 1000% untuk bantu. Luar biasa. Kakak saya. Calon pemimpin masa depan seperti ini. Amin. Boleh bantunya ya? Cakepnya jangan Cakep, lupa. cakep. Siap. Pelayanan hukum SKK dan MOU. Cakep. PLN BPJS dan KPU. Cakep. Semoga sukses di tempat dan di baru. Cakep. Semoga sehat selalu. Cakep. Keren. Saya tutup ya. Iya. Si Ateng pergi ke Sekayu. Cakep. Thank you. Demikian Sobat Baja. Podcast yang hari ini Iya. ya. Jadi penting kita sampaikan mutasi dan rotasi di kejaksaan itu hal yang biasa. Betul. Bukan perpisahan, tetapi kita hanya mengantarkan tugas Pak Feby Gumilang untuk mencapai karir yang lebih tinggi. Betul. Kami harapkan dan kami doa teriring untuk Pak Feby Gumilang semakin sukses, Amin. sehat selalu, Amin. dan semakin karirnya nanti menanjak. Amin. Untuk Bapak Nasrudi, Betul. kami sampaikan dan kami doakan semoga Bapak betah, Amin. Betul, lancar juga dalam menjalankan tugas. Amin. lancar dalam menjalankan tugas, dan banyak bersabar menghadapi anggota-anggota ini. Cepat beradaptasi dengan Sabarannya kami. cuma satu, Pak. Satu harus sabarnya. Makan mulu. Saya sudah dapat bocoran dari Pak. Karena slogan kita adalah Berani mati nggak berani lapar. kita pasukan warung semua, Pak. Betul. Jadi bersabarnya di situ saja ya. Demikian Sobat Baja podcast hari ini, mudah-mudahan
membawa atau memberikan informasi Iya. untuk sobat baja sekalian. Betul. Nah, kita tunggu nanti pejabat struktural mana lagi yang akan bergeser di Kejaksaan Negeri Tunggu Cilegon. aja podcast kita selanjutnya. Nah, jangan lupa tetap ikutin informasi-informasi apa saja yang ada di podcast. Betul. Oke, kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kejari Cilegon, Baja, berani, adil, jujur, akuntabel,